Selamat datang di Derma Official bersama Serino Suparatomahat. Tahun baru 2026 menghadirkan deretan peristiwa menarik untuk dinantikan di MotoGP. Indonesia pun ikut manjatkan doa. Tahun baru juga menandai babak baru di MotoGP karena kejuaraan yang berlangsung mengikuti 1 tahun kalender. Festival di ajang balap motor paling bergengsi ini pun sudah dimulai sejak Januari ini dengan peluncuran tim, tes pramusim sampai rangkaian seri mulai 1 Maret mendatang. Dan ini adalah hal-hal menarik untuk dinantikan dari MotoGP 2026. MotoGP tahun depan tidak hanya soal kelas utamanya bagi tanah air karena kehadiran talenta kebanggaan di kelas Moto2 dan juga Moto3. Harapan dan doa akan dipanjatkan kepada Mario Suryo Aji dan Veda Eka Pertama yang secara berurutan berlomba di kelas tengah dan kelas ringan bareng Honda Team Asia. Motivasi Mario dan Veda Eka Pertama tidak perlu dipertanyakan lagi walau berada di situasi yang berbeda. Dia harus memberi bukti pada musim kelimanya sejak menjalani debut di kelas Moto3 pada tahun 2022 sebab tahun ini bisa menjadi kesempatan terakhir bagi Mario Aji. Pada musim lalu, Mario Aji sejatinya sudah menunjukkan kecepatan untuk bersaing di 10 besar. Namun, momen hiatus panjang akibat cedera bahu membuatnya harus memulai lagi dari awal. Sedangkan untuk Veda Eka Pertama, manusia roket yang berumur 17 tahun akan memulai setelah prestasi hebat sebagai juara Asia Talent Cup dan runner-up Red Bull Rockies Cup di ajang-ajang Road to MotoGP. Veda Eka Pertama berharap bisa konsisten finish di posisi 10 besar, walau juga ingin meraih prestasi yang lebih tinggi yakni Rookie terbaik Moto3 2026. Beralih ke MotoGP, Marc Marquez kadang-kadang masih menjadi protagonis setelah menjadi kekuatan yang tak terbendung pada musim lalu. Sebagai pengingat musim lalu, si alien meraih gelar juara dunia yang ke-9 kali dengan catatan impresif berupa 25 kemenangan dari 36 lomba yang diikuti. Tahun baru juga menghadirkan ujian baru bagi seorang Marc Marquez karena cedera retak tulang ligamen pada area bahu kanannya. Marquez setidaknya telah mengurangi potensi krisis dengan cuti balapan sejak Oktober lalu dan tidak sembrono dalam merencanakan comeback seperti pengalaman pahit sebelumnya. Sorotan terhadap Marc Marquez bukan hanya soal kecepatan di trek akan tetapi juga masa depannya. Kontrak Marquez di tim Ducati Lenovo akan habis akhir tahun ini. Satu isu yang banyak dibahas pembicaraan adalah peluang dia untuk pulang kampung ke pabrikan lama. Honda telah meningkat dengan persaingan di posisi tengah depan. Marc Marquez bukan satu-satunya pembalap yang berada di persimpangan jalan. Para juara dunia yang mengisi periode kekosongan dominasinya juga akan bernasib sama. Masa depan John Mir dari Honda dan Fabio Quartararo dari Yamaha dan Francesco Bagnaia dari Ducati kompak belum pasti dengan kontrak yang akan berakhir tahun ini juga. Hawa gerah pun terasa dari box Quartararo dan Bagnaia. Setidaknya untuk standar tinggi sebagai juara MotoGP. Quartararo tidak puas dengan progres Yamaha hingga memberi ultimatum pindah. Managing Direktur Yamaha, Pablo Pefesio, sampai menjewernya lewat kalimat di media. Sedangkan untuk Bagnaia, walau menyatakan keinginan terus berlomba bagi Ducati, situasinya sedang tidak baik-baik saja dengan motor Desmo Sedisi GP25. Dan juara lainnya yang berpeluang pindah adalah Pedro Acosta dari KTM. KTM diketahui menghadapi ujian untuk mempertahankan sang ujung tombak karena masa depan mereka sendiri sedang dipertaruhkan karena nyaris pilot sebagai pabrikan. Potensi dicabutnya dukungan untuk berlomba membuat tim asal Matigoven bersolek. Mereka mencuri start dalam memamerkan motor spesifikasi terbaru untuk 2027. Bursa pembalap bakal panas untuk tahun depan, demikian juga dengan perpindahan tim dari satu pabrikan ke pabrikan lainnya seiring regulasi hanya tahun depan. Peta persaingan MotoGP kian terbuka setelah kehadiran Toprak Razgatlioglu, debutan berkamera fenomena World SBK yang akan memperkuat Pramac Yamaha.
Razga Thioglu sudah digadang-gadang hijrah ke MotoGP setidaknya sejak masuk sebagai kandidat pewaris kursi Valentino Rossi di pabrikan Garputala setelah menyelesaikan misi juara dunia World SBK dan bahkan 3 kali El Purcho siap mengambil tantangan pindah dari ajang balap motor produksi ke motor Purwarupa. Reputasi Razga Thioglu tidak perlu diragukan lagi. Talenta rider yang juga pandai beratraksi itu bahkan sering dapat dibandingkan dengan Marc Marquez. Dan rookie MotoGP bukan hanya Razga Thioglu seorang. Datang dari kelas Moto2 ada Diego Moreira selaku juaranya yang akan memulai kiprah bersama Honda. Moreira sempat menjadi rebutan pabrikan Jepang di MotoGP. Dukungan ekstra juga didapat pembalap asal Brazil itu karena dia juga berlatih bersama dua pembalap terkuat MotoGP musim lalu yaitu Marc Marquez dan Alex Marquez. Fedaiga Pratama, pembalap muda Indonesia, tidak ingin tampil gegabah saat tampil sebagai debutan MotoGP 2026 mendatang di kelas Moto3. Ajang balap MotoGP 2026 mendatang akan diramaikan oleh dua rider Indonesia yang tampil di kelas Moto2 melalui Mario Suryaji dan Moto3 melalui Fedaiga Pratama. Untuk kelas Moto3 menjadi musim debut bagi Fedaiga Pratama usai tampil solid pada ajang Red Bull Rookies Cup 2025 dengan keluar sebagai runner-up kejuaraan. Fedaiga Pratama berada di belakang rider asal Spanyol Brian Uriarte yang merupakan murid mantan manajer Marc Marquez, Emilio Alzamora, dan Brian Uriarte merupakan juara Red Bull Rookies Cup 2025. Sebagai rookie alias pendatang baru di kelas Moto3 tentu bukanlah hal yang mudah bagi seorang Fedaiga Pratama karena kerasnya persaingan yang lebih brutal. Tak ayal pembalap berusia 17 tahun tersebut lebih memilih merendah saat membicarakan target yang akan dia capai pada Moto3 2026 mendatang. Dan untuk jadwal MotoGP 2026 resmi dirilis pada Kamis 1 Januari 2026. Terdapat 22 seri balap yang akan bergulir pada MotoGP 2026. Buriran Thailand menjadi seri pembuka pada 27 Februari sampai 1 Maret 2026. Dilanjutkan seri kedua di Goiânia, Brazil, kandang pembalap debutan MotoGP 2026 Diego Moreira. Seri Qatar di Lusail yang biasanya menjadi pembuka seri MotoGP dalam 2 musim terakhir mengalami pergeseran jadwal. Penyebabnya adalah dalam 2 tahun terakhir, bulan puasa Ramadan tiba pada Februari-Maret seperti tahun ini. Sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Qatar tidak menggelar seri MotoGP di tengah bulan Ramadan. Inilah mengapa pada musim 2026 seri di Lusail akan digelar pada 10 sampai 12 April, hampir 1 bulan setelah Idul Fitri. Dan seri Indonesia di Mandalika akan kembali bergulir pada Oktober dan setelah seri Jepang di Motegi seperti tahun lalu. Seri ini akan menjadi kandang bagi dua pembalap muda asal Indonesia yakni Mario Suryaji dan Fedaiga Pratama. Mario Aji akan menjalani musim ketiganya di Moto2 bersama Honda Tim Asia dan akan bertandem dengan pembalap Jepang yaitu Taiyo Furusato. Lalu Fedaiga Pratama akan menjalani debut di Moto3 bersama Honda Tim Asia dan bertandem dengan pembalap Jepang Zen Mitani. MotoGP 2026 akan menyajikan adu cepat motor prototype di kelas balap MotoGP, Moto2 dan Moto3. Oke, 27 Maret dimulai ya GP dari kelas Moto2, MotoGP dan MotoGP. Itu dimulainya di Thailand pada tanggal 27 Maret sampai 1 Maret 2026. Nanti ya kita juga akan melihat aksi pembalap-pembalap lagi, terutama yang pembalap kebanggaan kita Fedaiga Pratama di Moto3 dan Mario Suryaji di Moto2. Oke, Fadila Arbia Ditama, apa kabarnya ya? Ngilang ya kan? Oke. Dan selain itu pada kelas MotoGP ya, pada kelas MotoGP kita juga akan melihat debutan Toprak Razga Thioglu dan juga Diego Moreira. Ingat ya, 27 Februari hingga 1 Maret 2026. Oke. Sekian video hari ini. Akhir kata Serius Pratama Hak. Salam sayang untuk orang samping Anda. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.
Toprak Razgat Lioglu.